dia di bawah tanah. Tapacat paling di kanan. Kasiro darah di kanan. Jadi imam. Agak ngeri sedap pula. Jadi imam. Di belakang ada sahabat yang hafalannya sangat banyak. Saya tidak apa-apa. Mungkin satu surat itu belum baca. Belum baca, belum dapat satu surat. Ya. Dari apa-apanya. Tapi Masya Allah, jamaah Surawala sudah berdiri di langkah dari Muhammad Rasulullah SAW yang muliakan imam itu. Karena imam itu dimuliakan oleh Nabi kita. Dan terjawab sudah bahwa Islam ini tidak mengenal dikotomi, tidak mengenal diskriminasi. Islam memfasilitasi siapa saja yang mau berbuat. Bahkan sampai ada dalil yang saya temukan hadis daripada Rasulullah SAW yang intinya kalau kita diimami oleh imam yang berkebutuhan khusus, bahasa Arabnya cacat, tapi ciptaan Allah tidak ada cacat, dan termasuk Allah dari ciptaannya yang cacat. Itu saking dimuliakannya, kalau diimami oleh yang mungkin kakinya tidak ada dan dia harus mengimami sambil duduk, maka duduk lagi. Itu kemuliaan dari Islam. Dan memang Nabi kita sudah memuliakan siapa saja. Termasuk tak terkecuali punya kewajiban yang sama bagi orang yang punya kelainan, punya keterbatasan. Jadi Allah memuliakan orang yang punya keterbatasan. Para bunda, para ayah di sini, kalau punya penglihatan, lama Pak, nanti Fatihah tidak tawatir. Nampak tidak tawatir. Wallahu akbar, hebat. Berarti semua kelihatan, nampak, tembus pandang. Kalau tidak tawatir, ibu bisa nampak dari luar baju sampai dalam dalamnya, nampak saja. Apa kamu yang seperti itu? Sampai alam jin nampak saja. Wah, syaitan tidak terlihat aja kita repot, apalagi nampak saja. Nah, coba lagi. Jadi enaknya ya Pak, yang tawatir tetap yang terbatas saja. Nah, saya terbatasnya seperti ini. Para bunda batasnya seperti itu. Tidak bisa tembus pandang juga. Tembok tembus pandang tidak bisa. Ya. Tapi kalau kita jelang sakaratul maut itu ya, wafat nanti ketika sakaratul maut itu, jangankan yang di balik tembok, yang di langit tempat kita di surga itu diperlihatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kenikmatan kenikmatan surga itu tidak terlihat. Karena biusnya sakaratul maut itu dengan kita dapat melihat kenikmatan di mana tempat kita. Itu di mana tempat kita itu biusnya. Sudah sakit, sudah lihat yang enak-enak, hilang. Dan termasuk yang kali saya kesini hujan ya? Hujan ya? Enggak. Suara lain ya? Iya. Nah, jadi hujan. Aduh, ini berkah, Masya Allah. Nah, makanya kita di sini sekali lagi terbatas pandangan, tapi tidak ada pengecualian dalam menjalankan Islam. Termasuk alhamdulillah yang diterima oleh jemaah Surawala. Mudah-mudahan semuanya dinyatakan, dinobatkan, diakui sebagai umat dari Rasulullah SAW.
5:45 a.m. Ya, dalam arti alhamdulillah fasilitas dari Allah ada. Bermula dari ketika saya SMA, karena waktu saya SD SMP itu di SLB. Saya sekolah di sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa tempat orang-orang tunanetra bersekolah SD SMP. Kenapa saya bisa masuk SLB? Karena anjuran dari guru-guru TK. Waktu itu saya pernah TK juga di Muhammadiyah, TK umum di Aisyah. Kemudian dikasih petunjuk oleh guru di sana untuk sekolah di SLB, mengingat kelainan yang saya miliki. Setelah 9 tahun di SLB sampai SMP, kemudian sekolah SMA, kembali lagi ke sekolah Muhammadiyah, SMA umum, karena tunanetra sudah dididik untuk bagaimana caranya bermasyarakat. Sekolah di tempat umum sudah dibekali. Dengan perjalanan yang susah payah, karena harus menyesuaikan dengan orang-orang melihat. Alhamdulillah masuk 10 besar. Ketika dari 42 peserta didik atau siswa-siswi di satu sekolah, satu kelas, masuk 10 besar lah. Lumayan ya, alhamdulillah, dikit-dikit ada masuk 10 besar. Di sekolah biasa itu perjuangannya habis-habisan, luar biasa. Kadang kalau kita menulis seringkali tidak terkejar. Ada guru dia nulis di papan tulis, otomatis kita minta tolong teman sebangku untuk membacakan tulisan itu. Kita tulis pakai braille. Huruf braille saya tidak bawa, ditusuk-tusuk, wah ini susah. Kalau buat tunanetra itu ya cukup pegel, namanya tusuk-tusuk kertas. Ya. Nah, kemudian kalau tidak dikejar, minta dibacakan sama teman, direkam pakai dulu masih zamannya tape recorder, itu kecil, dulu masih zaman tape. Belum ya, akhirnya istilahnya kita mau bajalan, Jawa bajalan, pasaran ada kilo. Ya. Diidiakan laporan panjang, istilahnya Jawa pasaran ada kilo. Sampai itu ketujuan, tamat sekolah SMA. Alhamdulillah. Dengan perjuangan yang begitu ulet. Ya susah, bayangkan saja kita harus bergabung dengan sekolah biasa, dengan orang-orang biasa dan melihat. Dan setelah tamat SMA, selama SMA itu sibuk belajar. Sebelum tamat saya cerita sibuk belajar. Terkadang ketika para siswa sudah istirahat, saya minta tolong ke guru. Waktu itu kepala sekolah saya sendiri juga pernah minta tolong dibacakan tafsir. Waktu itu saya diajari oleh beliau tafsir Al-Azhar, karangan susunan Profesor Dr. Biharta rahimahullah. Saya diajarkan itu tafsir Al-Azhar, dibacakan dengan penuh teliti, pelatihan. Ya, Allahumma jadi orang yang berjasa bagi saya adalah kepala sekolah saya sekaligus guru saya yang membacakan tafsir Al-Azhar, dan biarlah semoga Allah rahmatkan karena sudah memberikan ilmu kepada saya. Ketika siswa yang lain pulang, saya belajar lagi, minta kalau dibacakan oleh guru sekaligus kepala sekolah saya. Pernah juga dengan guru bahasa Arab saya. Ya, kenapa saya lakukan itu? Karena tunanetra ya tidak bisa bakalan tertinggal, tergilas oleh persaingan kalau tidak repot. Kalau kita tidak berusaha, susah tunanetra.
Jangankan orang pemerintah, orang awas saja kalau jadi pemaling habis selesai sudah. Kalau orang pemaling, orang melihat orang apa maling, selesai. Tidak jadi apa-apa. Apatah lagi orang seperti saya, maka harus ada nilai jual. Dari SD pun orang tua saya, kalau bapak saya almarhum pernah juga beliau datang ke sini ngantar datang sudah wafat beliau. Saya punya rencana ingin mensolatkannya, tapi karena wasilah COVID saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah di Palembang, beliau bapak masih di Bandung, jadi saya tidak bisa mensolatkan beliau. Untungnya ada kakanda saya pengaji aman, ini duduk di sini beliau sama kita, alhamdulillah, yang bisa mengimami sholat jenazah bapak. Karena tinggal di Bandung, Cimahi. Ya itulah rencana, tinggal rencana. Tapi Tuhan juga yang berkehendak. Akhirnya saya coba bisa salat gaib di rumah dengan keluarga. Padahal beliau sangat berjasa bagi saya itu. Minimal beliau bawa saya tidak malu, karena memang dari kecil saya sudah punya kemampuan untuk mengejar sesuatu. Di antaranya waktu SD saya dipercaya untuk mempresentasikan Iqra Braille di depan Bapak Tarmizi Tahir, Menteri Agama waktu itu, zaman Pak Harto. Jadi waktu itu saya di Hotel Hasanah Bandung mempresentasikan Al-Quran saya, Iqra Braille, dengan izin Allah terangkat nama orang tua. Dan beliau suka menyatakan, ini Pak anak saya, alhamdulillah walaupun tunanetra. Jadi bisa ada manfaat sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebagai manusia ada yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Minimal saya kecil itu manfaat bagi orang tua, dibawa kemana-mana. Saya juga pernah bertemu dengan Pak Azwar Anas, dibawa sama orang tua saya. Ini dengan izin Allah semua bisa terjadi. Tapi saya aneh, gak tahu kenapa Allah alam yang berkahwin dicabut atau bagaimana. Di zaman sekarang tunanetra ganda didampingi oleh disabilitas yang lain. Apakah mentalnya terganggu atau dia slow learner, lambat belajar, sehingga tidak jadi kebanggaan bagi orang tuanya. Kalau di rumah anaknya itu disembunyikan oleh tamu. Zaman sekarang, kalau dulu tunanetra jadi kebanggaan. Saya kemarin juga ke SLBN, Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Padang Panjang di Silayang. Ternyata saya dapat berita lagi bahwa ada anak tunanetra kelas 4 SD belum bisa baca tulis Braille, baik itu Latin maupun apalagi Arabnya, belum bisa. Kelas 4 tapi naik kelas, kan bingung. Ternyata memang dia punya keterbatasan dalam hal lain, bukan hanya tunanetra. Kalau hanya tunanetra saja, otaknya, mentalnya normal, aman, sudah selesai. Seperti saya ini. Makanya saya bilang ke kepala sekolah kemarin, jangan khawatir Bu, kami kalau di sini cuma 1, kalau di sana ada 5 yang berkebutuhan khusus, dia punya kelainan yang lain selain tunanetra, sudah biasa. Sampai wudhunya harus diwudhukan, kemudian mohon maaf, BAK-nya harus dibersihkan, cebokin. Ya, jadi memang perlu kesabaran. Ya, maka mohon doa dari para bunda, para ayah sekalian. Rencana istri saya
itu akan masuk ngajar di sana. Karena memang mereka sebenarnya lagi butuh. Dia di sana itu sebabnya belum ada guru tunanetra. Jadi boleh dikata sebenarnya Ucok Cinto, Ulang Timbo, semua dikali IDA. Jadi memang tinggal menunggu keputusan Kabid Dinas Pendidikan mungkin di Sumatera Barat ini. Yang mudah-mudahan itu kan sekolah negeri. Sekali lagi mohon maaf agar hasil saya tidak balik dari SPD itu bisa mengajar di sini. Pindahan dari Palembang. Kalau LPK kita sudah punya, tinggal mereka meluluskan saja untuk mengajar di sini. Kalau saya sudah diterima istri, bagi saya sudah diterima istri ngajar di SLPN 1 Padang Panjang ini, di Silayang ini, saya sudah tenang. Kenapa? Karena saya punya tugas lain, yaitu membantu menjalankan amanah dari Raja Ampat, mengurusi musola di bawah. Begitu, Bu. Jadi saya bisa tenang, urusi musola di bawah dulu. Saya diminta untuk diamanahi imam, kayak gitu kan, diamanahi pengajian. Aman terkendali 86 sudah siap. Kalau istri saya sudah diterima. Oh iya, maka saya mohon maaf SPDI ya. SPDI. Kalau SAG kan dengan sebelumnya ya, 2014 sudah SPDI. Kalau sekarang sesudah angkatan saya katanya I-nya hilang. SPD ada. SPD saja. Kalau sekarang I-nya hilang. Pokoknya yang bernuansa I, yang bernuansa I sekarang nggak tahu kemana. Yang I-nya itu. Gara-gara rezim sekarang komunis kalau I-nya hilang. Ya, pokoknya yang bernuansa jati diri keislaman apanya hilang. Kurikulum aja saya kan pengamat juga, pengamat dunia pendidikan karena saya cinta pendidikan. Kenapa saya cinta pendidikan? Karena saya merasa bodoh. Jadi kenapa saya sekolah sampai kuliah sampai SPDI? Ya, karena saya makin bodoh. Ya saya belajar karena butuh. Nah, itu kurikulum aja. Sekarang sudah kemarin-kemarin ada kurikulum 13, agamanya sudah dipotong-potong. Ada lagi sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka Tamati. Macam-macam aja. Bebas katanya, kurikulumnya bebas, diserahkan kepada siswa mau belajar mana enggaknya bebas. Merdeka. Dikira saya merdeka mengajarkan Islam yang kafah itu merdeka. Ternyata dipotong-potong juga sama itu. Rusak, kacau, dunia pendidikan yang kacau. Makanya jangan lagi-lagi kita mengadakan sekolah biasa, harus didampingi putra putri kita sama pendidikan dunia, harus belajar agama, titipkan ke ustaz, titipkan ke ustazah, titipkan. Parah sekarang ini kebanyakan mereka. Nah, maka oleh karenanya kami sepakat untuk membimbing peserta didik, terutama dari kalangan tunanetra ini kita se-Islami mungkin. Nah, tadi sedikit kembali ke sudah SD, SMP, SMA, sudah diceritakan. Ini sekedar pelajaran saja saya menceritakan ini supaya para bunda, para ayah makin semangat dalam mengambil kehidupan. Ya, tunanetra saja bisa berbuat. Masa tidak bisa kalau kita apa yang kita melihat? Singkatnya, alhamdulillah saya bisa mengenyam pendidikan
6 a.m. Aduh, pendidikan kuliah belum saya ceritakan apa sudah benar. Nah, gimana ya? Sudah jam 6, begitu sudah ini, sudah pada repot mungkin pada kerja itu ya. Tapi bagaimana lah? Tambah sedikit ya, sedikit aja ya. Supaya tidak penasaran. Iya, cuma khawatir. Habis saya berharap Apa kualitas oh ya, Jumat saya balik Iya. ke Palembang. Hari Jumat kamu ke pulang ke Palembang. Nah, jadi Pembana sekali lagi minta doanya ya semoga SLB ini bisa menerima keadaan istri sebagai pengajar di sana karena mereka betul-betul sebetulnya dan kami dinas pendidikan itu Allah berikan kita hari ini. Alhamdulillah ketika 2010 lah saya baru ada kesempatan kuliah karena sebelumnya memang sibuk di dakwah ya. Baru terakhir kali saya kuliah 2010. Saya menikah di 2004. Nikah 2004. Ya alhamdulillah dengan izin Allah dapat jodoh yang sama dengan saya. Sama, ada apa? Sama. Anak Lausa. Jadi sudah SMA. Mana? Sudah SMA. Dan anak Tuhan takdirkan biasa. Ya. Artinya kami kalau tinggal di rumah bertiga, yang melihat cuma anak. Itulah dengan izin Allah. Ya. Ya barangkali kalau saya jadi orang yang biasa ya sudah wajar lah. Ada yang bantu gitu ya. Biasalah. Ya dengan istri orang melihat sudah biasa. Tapi kalau sama-sama dulu kan ini dengan izin Allah alhamdulillah masih bisa hidup. Dengan izin Allah sampai sekarang hidup. Kemana mati? Hidup. Coba bayangkan. Prinsipnya itu aja apabila syaitan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu prinsipnya. Itu salah. Binatang yang atas kaki muka bumi semua dijamin. Jangan binatang. Tumbuhan yang tidak kemana-mana dijamin rezekinya. Apa ada yang kasih siraman air? Kalau hujan dihujani. Kalau ada pupuk dikasih pupuk. Ada rezeki yang tak bergerak mungkin sama sekali di tempat mungkin. Ada rezeki. Apalagi yang melata. Makanya ada lagu cicak di dinding. Diam-diam merayap. Cuma merayap datang seekor nyamuk. Lalu ini. Itu tauhid itu. Tauhidullah lagu itu. Rezekinya ada. Sudah ada. Apalagi kalau Allah memfirmankan wa fis samaa'i rizqukum lima tu'adun. Coba. Rezeki itu
Saya ini PNS bukan. Pegawai yang dijamin pemerintah aman daerah bukan. Kerjaan cuma seperti ini. Tapi dengan izin Allah kuliah taman. Kemudian istri pun juga begitu. Taman kuliah, bukan PNS. Ke Makkah sudah. Masya Allah. Ya. Mohon maaf 3 kali tadi. Masya Allah. Ya. Tapi nggak punya apa-apa karena bukan saya yang punya uang. Allah yang punya menggerakkan siapa saja hamba-hambanya yang bawakan, saya kan bagaimana yang bawa. Lihat saya sama Pak Jamal. Pak Jamal berhenti, saya berhenti. Beliau maju, saya maju. Coba, kan saya akan mundur. Berhenti, maju. Awas ada ruang yang mana, jangan mana-mana berhenti. Jangan melawan, jangan mana-mana di jalan aja dulu, awas dulu. Awas ada sampai, ya berhenti. Jangan dibilang awas ada sampai dia untuk maju, ya nyebur. Bahas salah kita. Ya, nah, jadi kunci kesuksesan itu di antaranya saya petik nurut. Kalau tidak nurut, tidak akan sukses. Membanggakan